Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Saya Reta Sastia, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji non-parametrik yang terdiri dari uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika terapan. Pembahasan yang pertama yaitu uji non-parametrik. Uji non-parametrik adalah pengujian hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki prasyarat data populasi berdistribusi normal, tidak diambil secara random, dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen. Jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi, misalnya data berbentuk ordinal atau nominal, tidak berdistribusi normal, atau tidak diambil secara acak. Langkah-langkah menghitung statistik uji Mann-Whitney. Yang pertama, rumuskan hipotesis, yaitu terdiri dari H0 dan H1. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, urutkan data. Susunlah data gabungan X dan Y dari yang terkecil sampai yang terbesar serta peringkatnya. Langkah yang keempat, memberikan peringkat. Beri peringkat data yang telah disusun mulai dari peringkat 1 untuk data terendah. Dan jika terdapat data yang sama, nilai peringkatnya dirata-ratakan. Langkah yang kelima, tentukan sigma Rx, yaitu hasil penjumlahan peringkat semua nilai dalam X. Langkah selanjutnya, menghitung nilai Mann-Whitney. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut. Nx sama dengan jumlah sampel pertama, Ny sama dengan jumlah sampel kedua, sigma Rx sama dengan jumlah ranking pada sampel pertama, dan sigma Ry sama dengan jumlah ranking pada sampel kedua. Langkah selanjutnya, mencari nilai U-tabel. Mencari nilai U-tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dalam taraf signifikansi alfa yang ditetapkan. Dengan cara menentukan angka yang berkorespondensi dengan nilai Nx dan Ny. Atau mencari nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U pada tabel. Langkah selanjutnya, menentukan keputusan uji. Jika menggunakan tabel U, maka tolak H0 jika nilai U hitung kurang dari sama dengan tabel. Jika menggunakan sigma Rx, kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Untuk uji dua pihak, tolak H0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah U, atau jika sama dengan atau melampaui nomor atas. Dan yang terakhir, menentukan kesimpulan. Kali ini saya akan menjelaskan uji Mann-Whitney secara manual. Berikut adalah contoh soal untuk uji Mann-Whitney. Seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan produktivitas kelompok petani yang beberapa tahun lalu telah diberikan bantuan Sarpodi oleh pemerintah dan petani yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Berikut ini diberikan data nilai produktivitas yang diperoleh dari dua kelompok petani tersebut. Data terdiri dari dua sampel, yaitu yang pertama X, yaitu petani yang mendapat bantuan, dan Y, yaitu petani yang tidak mendapat bantuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaian. Yang pertama, rumuskan hipotesis. H0 sama dengan mu X sama dengan mu Y, tidak terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan.
Untuk H1 yaitu terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. Tahap selanjutnya menentukan taraf signifikansi alfa yaitu sebesar 5% atau 0,05. Yang selanjutnya, susunlah data gabungan X dan Y dari yang terkecil sampai yang terbesar, serta beri peringkatnya. Jika terdapat nilai yang sama, maka nilai peringkatnya dirata-ratakan. Berikut ini adalah data yang sudah tersusun. Kemudian, beri peringkat data X dan Y yaitu sebagai berikut. Kemudian, dilanjutkan dengan menjumlahkan masing-masing nilai X dan Y yaitu sebagai berikut. Langkah selanjutnya, menghitung nilai U-Whitney dan memilih nilai U terkecil, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Maka didapat U1 sama dengan 10,5 dan U2 sama dengan 52,5, sehingga U yang kita pilih yaitu U1 sebesar 10,5 atau U yang terkecil. Mencari nilai U tabel. Mencari nilai U tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Karena pengujian dua pihak, maka yang digunakan adalah alfa per 2 sama dengan 0,025. Nilai U tabel dengan alfa sama dengan 0,025, Nx sama dengan 9, dan Ny sama dengan 7 adalah 12. Cara membaca tabel Mann-Whitney. Pertama, tentukan jumlah setiap sampel. Misalkan, dalam contoh di atas yaitu Nx sama dengan 9 dan Ny sama dengan 7. Kemudian, tentukan nilai titik kritis alfa. Dalam contoh ini menggunakan alfa 0,05. Kemudian, hubungkan kolom Nx dan baris Ny dan titik nilai kritis alfa yang digunakan yaitu 0,05. Maka didapatkan hasil 12. Oleh karena nilai U statistik uji lebih kecil dari nilai U tabel Mann-Whitney yaitu 10,5 kurang daripada 12, sehingga keputusan H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Uji Wilcoxon atau lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilcoxon merupakan alternatif bagi pembeda dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Adapun konsep dasar uji Wilcoxon. Yang pertama, tujuannya untuk menguji dua sampel berpasangan atau dependen dengan skala variabel minimal ordinal. Yang kedua, untuk membandingkan data dengan pembeda yang besar. Yang ketiga, dapat melakukan penilaian terdapat dua skor dari dua data. Uji Wilcoxon terbagi menjadi dua, yaitu ukuran sampel yang kurang dari sama dengan 15 dan ukuran sampel yang lebih dari 15. Oke, pembahasan selanjutnya, uji urutan bertanda Wilcoxon. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan dari pelakuan 1 dan 2. H1, terdapat perbedaan antara pelakuan 1 dan 2. Menentukan taraf nyata dan nilai tabel. Pengujian bisa satu sisi atau dua sisi. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Langkah yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Berikut langkah-langkah menentukan uji statistik. Yang pertama, tentukan tanda beda atau selisih dan besarnya. Urutkan bedanya. Pisahkan tanda selisih positif dan negatif. Jumlahkan semua angka positif dan negatif. Nilai terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan selisih
adalah nilai T0. Langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Oke, agar lebih mudah dipahami, ayo kita kerjakan contoh soal berikut ini. Peneliti ingin mengetahui benar tidaknya terdapat peningkatan mutu kerja karyawan PT Sahabat. Oleh karena itu, ia mengambil 10 sampel karyawan. Peneliti mengukur peningkatan mutu kerja 10 karyawan tersebut sebelum kenaikan gaji. Kemudian, peneliti juga mengukur peningkatan mutu kerja setelah karyawan diberi kenaikan gaji. Peneliti memberi suatu tes kembali kepada 10 karyawan tersebut. Berikut data mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Uji dengan taraf nyata alfa 5%. Apakah ada peningkatan mutu karyawan setelah gaji naik? Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu uji urutan bertanda Wilcoxon. H0. Tidak ada peningkatan mutu kerja setelah kenaikan gaji. H1. Ada peningkatan mutu kerja setelah kenaikan gaji. Tentukan taraf signifikansi uji alfa. Taraf signifikansi uji sama dengan 0,05 atau 5%. Menentukan nilai Wilcoxon, hitung melalui tabel kerja sebagai berikut. Nilai Wilcoxon tabel dengan uji dua pihak pada alfa sama dengan 0,05 dan 10 pasangan adalah 8. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu uji urutan bertanda Wilcoxon. Peringkat X dikurangi Y diperoleh dengan cara menyusun terlebih dahulu data X dikurangi Y, mulai dari data terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya memberi peringkat mulai dari 1 untuk nilai terendah. Jika ada data yang sama, maka peringkatnya dirata-ratakan. Peringkat bertanda X dikurangi Y diperoleh dengan cara menandai nilai peringkat X min Y dengan ketentuan jika nilai X lebih besar dari Y maka diberi tanda positif, sedangkan jika nilai X lebih kecil dari Y maka diberi tanda negatif. Pisahkan hasil peringkat bertanda positif dan negatif, kemudian jumlahkan. Hasilnya diperoleh untuk positif yaitu 48,5 dan untuk yang bertanda negatif didapatkan nilai 6,5. Karena yang dipilih adalah nilai terkecil, maka nilai Wilcoxon hitung adalah 6,5. Kesimpulan, ada peningkatan mutu kerja setelah kenaikan gaji. Karena nilai Wilcoxon hitung bertanda negatif, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan gaji nyatanya mengakibatkan meningkatnya mutu kerja karyawan PT Sahabat. Sekian dulu penjelasan tentang uji non-parametrik yang terdiri dari uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.